Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Permana, dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, memiliki capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan penelitian. Mata kuliah ini memiliki deskripsi bahwa yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup penelitian, mampu memerangi konsep, proposisi, dan juga hipotesis penelitian, dan tentunya mahasiswa mampu merumuskan setiap masalah-masalah yang akan dilakukan dalam proses penelitian. Mahasiswa juga diharapkan memahami berkaitan dengan variabel penelitian. Ya, dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga memahami berkaitan dengan desain riset, kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, populasi dan teknik sampling penelitian, kemudian perancangan kuesioner, pengukuran validitas dan reliabilitas, teknik analisis data, pelaksanaan penelitian, pengolahan data penelitian, teknik pembuatan laporan penelitian, dan tentu pada akhirnya adalah teknik pembuatan proposal penelitian. Adapun berkaitan dengan bobot penilaian pada mata kuliah metodologi penelitian ini terdiri dari penilaian UTS, UAS, dan juga project. UTS itu memiliki bobot 20%, UAS itu memiliki bobot 30%, dan project itu merupakan akumulasi dari keaktifan di kelas dan juga proyek tugas itu sendiri senilai 50%. Jadi 20% UTS, 30% UAS, 20% partisipasi kehadiran, dan juga 30% proyek di kelas. Jadi total kesemuanya adalah 100%. Persyaratan utama untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah mengikuti mata kuliah berkaitan dengan statistik ekonomi dan bisnis dan juga manajemen keuangan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa kami persyaratkan untuk merujuk kepada referensi antara lain diantaranya adalah Sugiono berkaitan dengan judul Metode Penelitian Bisnis terbitan Alfabeta Bandung, kemudian Uma Sekaran dan Roger Bugi, kemudian Freddy Rangkuti, dan juga Imam Ghazali. Pada mata kuliah ini kami menggunakan teknik blended, jadi campuran antara pengajaran dengan menggunakan fasilitas daring maupun luring. Pada pembelajaran dengan menggunakan daring, kami menggunakan media Zoom, dan aktivitas di luring tentunya adalah aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, kami juga menggunakan menggunakan teknik pengumpulan tugas, diantaranya adalah Google Form, kemudian Google Sheet, dan tentunya juga di dalam kelas kami menggunakan PPT sebagai alat bantu ajar. Dengan pembelajaran yang tentunya dengan menggunakan fasilitas yang tentunya komprehensif seperti itu, kami mengharapkan mahasiswa dapat mengikuti proses belajar dan mengajar dengan lancar dan mencapai target-target perkuliahan yang kita harapkan. Demikian dari kami. Berikut ini merupakan salah satu contoh pembelajaran yang kami adakan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi pada sesi ke-10 mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan sesi ini kita akan belajar satu subjek yang penting dalam metodologi penelitian, yakni berkaitan dengan menyusun kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian merupakan salah satu tools yang penting dalam kita melakukan penelitian. Ya, jika dalam hidup ini kita membutuhkan tools, kita membutuhkan alat, ya, profesi apapun itu pasti membutuhkan alat untuk dapat menjalani aktivitasnya dengan baik. Gitu. Seorang dokter itu membutuhkan alat untuk bisa bekerja dengan baik. Apa tools yang digunakan oleh dokter untuk bisa melakukan pekerjaan kesehatannya dengan baik? Apa? Stetoskop, apa lagi? Suntikan, apa lagi? Apa?
latensi dan sebagainya dan sebagainya. Itu dokter. Tukang untuk bisa bekerja dengan baik membutuhkan tools untuk bisa bekerja dengan baik. Apa toolsnya? Palu, gergaji, obeng, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi profesi dokter, profesi tukang, profesi apoteker, termasuk juga profesi sebagai seorang peneliti, itu membutuhkan tools untuk bisa melakukan kegiatan penelitian dengan baik. Apa tools peneliti yang bisa digunakan oleh seorang peneliti untuk bisa dia melakukan penelitian dengan baik? Banyak sebetulnya. Kalau ilmu-ilmu social science dia membutuhkan laboratorium untuk melakukan penelitian. Kalau kita di bidang ekonomi yang merupakan masuk ke dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, maka kita membutuhkan tools berupa kuesioner untuk bisa melakukan penelitian dengan baik. Kenapa? Karena yang menjadi objek utama dalam penelitian sosial itu adalah orang. Jadi yang menjadi objek penelitian kita itu adalah orang, sehingga kemudian kita berusaha untuk mengeksplorasi sebagian besar persepsi orang terhadap satu fenomena tertentu. Nah, untuk bisa menggali informasi, data yang berasal dari seseorang, pada konteks itulah kemudian kita membutuhkan kuesioner. Jadi kuesioner ini merupakan tools bagi ilmu-ilmu sosial untuk melakukan penelitian. Ya, kuesioner, pertanyaan dan sebagainya itu ternyata satu hal yang membutuhkan ilmu untuk merancangnya. Mungkin dalam keseharian kita terbiasa bertanya. Kalian dengan teman terbiasa bertanya, beli di mana bakso ini misalnya. Itu kan sebuah pertanyaan-pertanyaan ringan. Ya, sudah makan siang apa belum? Ngantuk apa enggak dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan ringan. Dan memang begitulah kita hidup sebagai manusia. Ya, kita senantiasa bertanya, berinteraksi dengan manusia. Dalam konteks yang lebih serius, kita membutuhkan pertanyaan untuk menggali persepsi orang. Itulah kemudian kita membangun kuesioner. Dan membangun kuesioner itu ada ilmu. Nah, inilah pentingnya sesi ini dalam rangka memahami bagaimana merancang bangun sebuah kuesioner dengan baik. Yaitulah kemudian kita mempelajari sesi ini. Fokus serius, mudah-mudahan nanti selepas mata kuliah ini kalian bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK kita, yakni CPMK yang ke-9. Mahasiswa mampu menyusun kuesioner dan menyusun instrumen penelitian. Ini yang menjadi CPMK kita pada sesi kali ini. Ya, ini merupakan mata rantai atau tali temali dari mata kuliah di sesi sebelumnya yang membahas tentang variabel penelitian, jenis variabel penelitian dan skala pengukuran variabel. Jadi setelah kita memahami tentang apa itu variabel, berbagai macam variabel penelitian dan juga skala ukur penelitian yang terdiri dari skala Richter dan segala macamnya itu, maka implementasi dari itu semuanya hari ini kita akan menurunkan menjadi sebuah kuesioner penelitian. Apa ruang lingkup materi kita pada kesempatan hari ini? Di antaranya adalah yang pertama, pendahuluan. Kita akan bahas nanti. Kemudian kriteria kuesioner yang baik, tahapan penulisan kuesioner, nanti kita akan bahas di akhir sesi contohnya seperti apa gitu. Karena kalau nggak ada contoh, kita hanya membahas konsep, teori, seringkali kita belum bisa memahami secara detail, ya, belum bisa memahami secara pasti seperti apa. Nanti saya akan sampaikan contoh-contohnya. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Kuesioner itu merupakan cara yang murah untuk mengumpulkan data dan dari responden yang sangat banyak. Yang namanya penelitian ilmu sosial itu memang melibatkan massa yang besar. Metodologi penelitian itu mentolerir paling sedikit jumlah responden di dalam penelitian itu minimum 30 orang. Minimum. Maksimumnya berapa? Banyak. Bisa banyak. Ya, 200, 500. Menurut keterangan Bugi paling tidak antara 30 sampai 500. Tapi dalam keterangan yang lain bisa banyak, bisa unlimited, tergantung jumlah masanya. Bagaimana kalau kemudian masanya atau populasinya yang kita teliti itu adalah Indonesia, di mana jumlah penduduk Indonesia itu adalah 275 juta. Tentu tidak bisa terrepresentasi oleh jumlah sampling yang hanya 30, 100 atau 200. Jadi semakin banyak populasi, maka mengharuskan jumlah sampling yang juga besar. Semakin besar jumlah samplingnya, itu semakin valid mendekati kenyataan yang sesungguhnya. Jika kita menjadikan semua anggota populasi itu menjadi anggota sampel, maka itu disebut dengan sampling jenuh. Gitu. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi.
bagian kecil dari populasi. Ini yang sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya gitu. Nah, untuk kemudian menggali informasi dari sekian banyak orang itulah kemudian kita membutuhkan tools yang disebut dengan kuesioner. Kuesioner dirancang dengan baik dan digunakan secara efektif akan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi umum maupun informasi spesifik ya dari objek yang diteliti. Jika kuesioner dilengkapi dengan pertanyaan demografis dari respondennya, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan berbagai macam kelompok. Ya, data demografi misalnya berkaitan dengan jenis kelamin, usia, lokasi, tempat tinggal, pekerjaan, jabatan dan segala macam gitu. Itu sangat bermanfaat. Itu bukan hanya sebatas pemanis saja di awal muka kuesioner, tidak. Tapi itu bisa kita gunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan fenomena. Misalnya gini, ketika kita ingin melakukan satu penelitian kepuasan pelanggan misalnya. Kepuasan pelanggan terhadap produk yang lagi hits di kalangan generasi Z sekarang ini. Apa produknya lagi hit di kalangan generasi Z sekarang ini? Produk fashion misalnya. Apa fashion yang lagi hits? Produk fashion yang lagi hits apa sekarang ini? Yang menjadi idola kaum remaja, kaum apa? Skincare. Apa skincarenya? Scientific. Misalnya kita ingin melakukan penelitian kepuasan pelanggan terhadap produk scientific, misalnya. Maka kita bisa melakukan analisis demografi di awal berdasarkan kategori usia. Kita bikin klasifikasi usianya 15-20, 20-25, 25-30, 30-35 dan seterusnya, atau skala 10 tahun 15-25, 25-35, 35-45 dan seterusnya. Berdasarkan nanti kuesioner yang kembali kepada kita mampu memotret sebetulnya pangsa pasar kita ini segmentasinya usia berapa sih? Usia 15-25 kah? 25-35 kah? Yang itu nanti berpengaruh kepada strategi pemasaran. Kenapa? Karena masing-masing demografi itu tuh memiliki habits yang berbeda-beda. Nggak sama kebiasaan anak-anak usia 20-25 dengan orang yang sudah berusia 25-30 itu nggak sama kebiasaannya itu. Oleh karena itu analisa demografis itu nggak cukup hanya sebatas pelengkap penderitaan atau pelengkap sebatas lip service di awal, enggak. Tapi itu bermanfaat untuk analisis berikutnya gitu. Bisa berdasarkan kategori usia, bisa berdasarkan jenis kelamin. Yang menggunakan scientific itu banyakkan laki-laki atau perempuan. Orang mengatakan banyak perempuan, jangan-jangan laki-laki juga banyak yang pakai. Itulah pentingnya kita melakukan penelitian. Di belakang ada laki-laki, kalau lihat wajahnya wajah-wajah glowing ini. Jangan-jangan mereka juga pakai scientific. Laki-laki di belakang cukup glowing wajahnya, ya. Jadi kita nggak bisa klaim, scientific itu merupakan produk yang disukai oleh anak remaja berjenis kelamin perempuan. Buktikan dulu, itulah peneliti. Peneliti yang baik itu dia harus senantiasa objektif. Dia harus berpikir berdasarkan fakta, berdasarkan realitas yang ada gitu. Sebentar. Dapat saya lanjutkan materinya. Jadi kuesioner itu sebetulnya apa? Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang digunakan untuk alat pengumpulan data melalui kegiatan survei. Ya, kegiatan survei kalau hari ini tentu mudah kita melakukan dengan bantuan Google Form. Kita tidak perlu melakukan kegiatan survei yang terjun langsung ke lapangan menggunakan jasa enumerator. Ya, sekian banyak enumerator, kemudian kita minta bantuan mereka untuk ke lapangan, nggak perlu. Sekarang cukup dengan menggunakan bantuan teknologi digital, kita bisa melakukan kegiatan survei dengan bantuan digital. Biaya murah dan cenderung lebih cepat. Kemudian kuesioner harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sebelum menyusun kuesioner, masalah penelitian harus dirumuskan dengan sangat jelas. Jadi penelitian apapun itu berawal dari masalah penelitian. Karena penelitian itu tujuannya adalah memecahkan masalah. Syukur-syukur menghasilkan ilmu baru, menghasilkan konsep baru, menghasilkan teori baru, konsep baru, ilmu baru, dan segala macam gagasan baru itu dalam rangka memecahkan masalah manusia. Semakin banyak masalah, mestinya peluang dihasilkannya ilmu pengetahuan semakin banyak.
Jadi kalau kalian hari ini banyak masalah dalam hidupnya, jangan khawatir. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang-orang yang cerdas kalau kalian berpikir bagaimana memecahkan masalah itu. Jenis data yang dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner bisa data itu kualitatif maupun data itu data kuantitatif. Ya, bisa data kualitatif, bisa data kuantitatif seiring dengan metode penelitian, dan juga merupakan ada metode kualitatif dan juga ada metode kuantitatif. Bagaimana kriteria kuesioner yang baik? Ada beberapa kriteria kuesioner yang baik yang perlu kita ketahui. Pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan itu dibangun berdasarkan masalah penelitian. Ya, jadi penelitian itu berawal dari masalah. Tujuannya apa? Memecahkan masalah. Ya, tujuan penelitian itu adalah memecahkan masalah penelitian. Nah, sehingga kemudian kita membangun kuesioner di ujung, kalau kuesioner kita katakan sebagai tools untuk melakukan penelitian, maka kuesioner itu harus relevan dengan tujuan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mudah ditanyakan. Jangan membuat pertanyaan yang orang itu bingung menjawabnya. Akhirnya kemudian asal jawab, dapatlah kita data asal akhirnya. Sehingga pertanyaan itu seringan mungkin, semudah mungkin orang mengerti. Kalau itu kuesioner itu disebarkan dalam bentuk Google Form, maka haruslah pertanyaan itu singkat, padat. Jangan berbaris-baris gitu ya. Sampai 3-5 baris. Orang baca itu berulang-ulang. 3-4 kali orang membaca tetap juga nggak paham gitu. Akhirnya dia akan jawab, tapi jawabnya asal. Kita tidak menginginkan jawaban yang asal. Kenapa? Jawaban yang asal itu artinya datanya asal, informasinya asal. Padahal kita serius melakukan penelitian untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian mudah dijawab. Jangan membuat orang itu mikir untuk menjawab. Menanyakan pertanyaan yang sudah berlalu 10 tahun yang lalu, yang mereka sendiri juga udah lupa. Ya, sebentar Pak, saya jawab dulu pertanyaan, tapi lihat dulu Prambon di rumah saya misalnya. Jangan. Pertanyaan yang kira-kira top of mind, yang mereka bisa jawab dengan apik, mereka bisa jawab dengan baik gitu. Kemudian berikutnya adalah kalimatnya jelas, tepat, tidak menimbulkan jawaban yang bias. Nah, jadi kalimat pertanyaan itu harus presisi itu. Ya, harus ringkas. Nanti contohnya bagaimana kita lihat ya di belakang materi ini. Kemudian pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Ya, jadi ketika kita menanyakan tentang sesuatu itu, dia langsung cespleng, oh iya betul sekali. Ya, bukan kemudian menanyakan membuat orang itu kemudian justru seperti tertekan gitu ya, jangan. Kemudian hal yang perlu kita kenali adalah berkaitan dengan masalah-masalah di dalam interview dengan responden. Di antaranya yang pertama adalah responden tidak paham pertanyaan. Jadi kebalikannya aja tuh. Ya. Yang baik itu kuesionernya adalah kuesioner yang bisa difahami. Kalau kuesionernya tidak bisa difahami, masalah. Ya, masalah dalam penelitian itu adalah responden tidak paham pertanyaannya. Kemudian respondennya sudah lupa, peristiwanya sudah lama terjadi, ya 5 tahun, 6 tahun, ya 10 tahun yang lalu, dia sudah lupa. Kemudian responden tidak bersedia menjawab pertanyaan yang bersifat pribadi, yang itu justru menjadi sangat private bagi dia. Kita nggak mungkin menanyakan perkara itu. Ya, misalnya kalau di Indonesia itu kalau berkaitan dengan bisnis, orang akan cenderung tertutup ketika ditanya berapa income Anda sebulan. Akan cenderung orang itu tertutup. Maka jangan ditanyakan berkaitan dengan income. Jika itu kemudian justru membuat kita tidak mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ketika misalnya kita tidak bisa memberikan pertanyaan secara langsung seperti itu, boleh kita bertanya secara tidak langsung. Kita bertanya income, yang kita tanyakan itu adalah pengeluaran Anda. Bisa kan? Kira-kira pengeluaran Anda berapa sebulan? Listrik Anda berapa? Mobil Anda berapa? Kebutuhan BBM Anda berapa? Dengan begitu kita bisa menakar kira-kira income-nya berapa. Itu akan lebih tepat dibandingkan dengan kita bertanya berapa income Anda sebulan. Itu membuat orang cenderung tertutup. Kemudian pertanyaan tidak sesuai untuk responden. Ya, respondennya adalah yang kita tanyakan itu misalnya adalah responden yang berkaitan dengan pengguna scientific tadi itu. Ya, responden kita adalah tentang scientific.
Yang kita tanyakan adalah apakah Anda hobi futsal? Nggak nyambung. Ya, yang saintifik umumnya perempuan, futsal itu umumnya laki-laki kan gitu. Jadi harus pertanyaan yang tepat dengan responden yang tepat. Yang berikutnya adalah menentukan kelompok sampel. Siapa sampling kita? Sampel itu tentu diambil dari populasi. Kalau itu penelitian berkaitan dengan scientific, maka berarti sampelnya atau populasi itu berasal dari para pengguna scientific. Walaupun nggak semuanya, tapi kita ambil sebagian. Ya, bagaimana Pak? Kita kan tidak mengetahui jumlah pengguna scientific di Indonesia. Ya, Jabodetabek kita kan nggak pernah tahu. Bagaimana kita bisa mengambil sebagian dari kesemuanya itu ketika kita yang kesemuanya kita tidak mengetahui. Teori-teori metodologi banyak sekali menjelaskan bagaimana teknik sampling untuk populasi yang tidak kita ketahui. Banyak sekali menjelaskan tentang itu. Mulai dari berdasarkan kepada jumlah indikator. Ketika indikatornya misalnya ada 20, tinggal dikalikan dengan 10. Berarti 20 kali dengan 10. Ada juga yang menyatakan 20 dikali dengan 5. Kalau 20 kali 5 berarti kita butuh 100 responden. Itu saja sudah cukup gitu. Kemudian menuliskan kuesionernya dan jangan lupa lakukan tryout kuesioner ke rekan untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita tulis sudah difahami oleh pembaca atau belum. Kemudian merevisi ulang kuesioner sesuai masukan dari rekan. Itulah pentingnya ketika kita melakukan penelitian, penting grup penelitian, grup riset. Supaya apa? Ketika kita selesai melakukan sesuatu, jangan lupa cross check ke teman-teman. Bantuin dong, kira-kira penelitian seperti kira-kira butir kuesioner seperti ini bisa difahami apa enggak? Kalau kita yang membaca kita paham. Kita membaca tulisan kita paham. Bahkan typonya pun nggak kelihatan. Kita nulis, typonya banyak. Kita baca nggak kelihatan typo. Tapi kalau tulisan kita dikasih ke teman banyak banget typonya. Bahkan gaya tulisan bisa direvisi. Nah, itulah pentingnya kita bersama-sama dengan grup penelitian. Kalian yang hari ini sebentar lagi akan selesai kuliahnya, sebentar lagi akan masuk kepada masa-masa bimbingan skripsi, maka make sure kalian punya tim riset. Make sure kalian punya grup penelitian, jangan lepas dari teman-teman, karena kalau sendiri itu nggak enak. Ya, sendiri itu berat. Maka harus bersama-sama dengan teman-teman sehingga beban yang berat itu terasa lebih ringan gitu. Kemudian berikutnya adalah contoh. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan. Ya, kita masuk pada sesi yang agak terakhir. Apa contoh? Bagaimana kita menurunkan kuesioner penelitian dari judul penelitian? Ya, hubungan antara judul, variabel dan kuesioner penelitian. Ya, misalnya gini, ada judul penelitian, pemanfaatan ICT capability untuk meningkatkan keunggulan kompetitif melalui agilitas organisasi dan orientasi entrepreneurial pada usaha kecil pakaian jadi di Jakarta. Variabel penelitiannya ada sebanyak 4 variabel, yakni ICT capability, keunggulan kompetitif, agilitas organisasi, orientasi entrepreneurial. Ada 4 variabel di judul ini. Jadi judul yang baik itu begini nih, menjelaskan tentang skop penelitiannya, variabel penelitiannya, di mana tempatnya, apa objeknya. Tempatnya di Jakarta, objeknya adalah usaha kecil pakaian jadi, usaha kecil fashion gitu. Nah, ini judul penelitian yang baik. Nah, bagaimana kita menurunkan kuesioner? Langkah pertama adalah kita definisikan semua variabel. Variabelnya ada 4, berarti kita definisikan satu-satu. TIK kita definisikan beserta dengan dimensinya, dan jangan lupa merujuk kepada teori. Kebetulan di sini merujuk kepada teori yang diajukan oleh Farida tahun 2016. Ya, didefinisikan TIK sebagai kemampuan perusahaan untuk menggunakan fungsi dan aplikasi TIK dalam aktivitas bisnis. Dimensinya ada internal use, collaboration, dan communication. Begitu juga dengan orientasi entrepreneurial, didefinisikan proses pembuatan strategis pada suatu perusahaan dengan aksi dan keputusan entrepreneur. Ada 4 dimensi di situ. Ada 5 dimensi di situ. Ya, autonomi, kompetitif, agresif, risk taking, proaktif, dan kapabilitas TIK organisasi. Kemudian agilitas organisasi juga didefinisikan, ya, diturunkan dalam bentuk dimensi. Ada 3 dimensi: pelanggan, rekanan, dan operasi. Jadi agilitas pelanggan, agilitas operasional, agilitas rekanan. Agilitas itu kelincahan dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini, VUCA, era VUCA. Maka suatu organisasi yang bisa bertahan adalah bukan hanya sebatas inovatif, tapi juga agilitas. Dia yang lincah.
yang sanggup bergerak dengan cepat gitu. Kepada siapa bergerak dengan cepat? Kepada pelanggan, kepada rekanan, dan juga lincah secara operasional. Kemudian keunggulan kompetitif didefinisikan juga. Nah, setelah 4 variabel itu kita definisikan dan kita turunkan menjadi dimensi-dimensi, kita bikin hipotesisnya, menghasilkan kebetulan untuk penelitian dan 6 hipotesis, yakni kapasitas TIC berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif, kapasitas TIC berpengaruh terhadap agilitas organisasi, agilitas organisasi berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif, orientasi entrepreneur berpengaruh terhadap agilitas organisasi, dan seterusnya. Kita bikin diagramnya, baru kemudian dibikin kuesionernya. Nah, ya, kata pengantarnya singkat saja. Angkat penelitiannya kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan tentang profil responden, kemudian baru dibikin kuesioner inti. Ya, responden kita minta mengisi, apakah kebaca? Kurang besar ya. Nah, ini menggunakan skala Likert, ya, dibikin kuesionernya. Ya. Kuesioner dari masing-masing dimensi tadi itu, dimensi internal, collaboration, dan communication itu diturunkan menjadi item-item kuesioner. Kemudian di samping dibikin skala Likertnya 1 sampai 5. Ya. Responden mengisi pilihan jawaban pada masing-masing butir pertanyaan ini sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Gitu. Untuk semua dimensi. Sehingga ada 61 butir pertanyaan yang dilahirkan dari 4 variabel penelitian dengan judul ini. Ada 61 butir pertanyaan yang bisa dilahirkan. Jadi variabel, dimensi, kuesionernya itu lahir dari dimensi-dimensi itu. Kita pahami variabel itu apa? Berdasarkan teori kita memahaminya. Ya, ketika kita mendengarkan istilah agilitas bisnis. Apa sih agilitas bisnis? Kita nggak bisa merenung sendiri. Nggak bisa kita mendefinisikan sendiri. Tapi kita mendefinisikan berdasarkan bahan literatur yang kita baca. Oh, agilitas bisnis itu apa. Berdasarkan keterangan literatur. Begitu juga dengan dimensinya. Berdasarkan keterangan literatur. Jadi penelitian ilmiah itu memang kaya dengan sumber-sumber literatur ilmiah. Lalu kemudian kita turunkan menjadi kuesioner penelitian. Jika nggak kemana-mana kuesionernya itu, kita nggak ngarang sendiri, tapi betul-betul berdasarkan pemahaman dimensi diturunkan dari variabel penelitian gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya kira ini materi kita secara keseluruhan. Nanti tugas kalian ke depannya untuk mata kuliah ini adalah membuat kuesioner penelitian dari judul proposal penelitian kita masing-masing. Baik, sebelum saya tutup sesi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Bisa difahami? Kerjakan soalnya ya, dikerjakan tugasnya ya. Baik, terima kasih. Semoga kalian semuanya bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika nanti di akhir perkuliahan, ketika kalian menyusun kuesioner penelitian bisa dengan lancar, sehingga hasil akhir dari studi ilmiah kalian bisa hasilnya dengan sangat baik. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.